Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Bertahan hidup dengan gaji UMR. Khususnya, kita akan menyoroti peran luar biasa seorang istri sebagai manajer keuangan rumah tangga. Mungkin kedengarannya mustahil, tapi dengan strategi yang tepat, banyak keluarga yang berhasil melewatinya. Jadi, mari kita kupas tuntas bagaimana para istri hebat ini melakukannya. Dan mungkin kita semua bisa belajar sesuatu yang baru. Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa hidup dengan UMR itu penuh tantangan. Setiap rupiah sangat berharga. Disinilah peran seorang istri seringkali menjadi kunci. Bukan berarti suami tidak berperan ya. Tapi seringkali, istrilah yang memegang kendali atas alokasi dana sehari-hari. Mereka adalah CEO, CFO, dan kru di rumah. Mereka yang memastikan semua kebutuhan dasar terpenuhi. Mulai dari makanan di meja hingga biaya sekolah anak. Ini adalah pekerjaan 24/7 yang membutuhkan dedikasi dan keahlian luar biasa. Langkah pertama yang paling krusial adalah membuat anggaran. Para istri ini adalah master dalam membuat anggaran. Mereka tahu persis berapa pemasukan setiap bulan dan mencatat setiap pengeluaran. Sekecil apapun itu, biasanya mereka menggunakan metode amplop atau catatan sederhana di buku. Setiap amplop diberi label. Misalnya belanja bulanan, listrik dan air, transportasi, dana darurat, sekolah anak. Uang tunai dimasukkan ke dalam masing-masing amplop sesuai alokasi. Metode ini sangat efektif untuk mengontrol pengeluaran karena kita bisa melihat secara fisik sisa uang yang ada untuk setiap kategori. Tidak ada lagi istilah uangnya lari kemana ya. Setelah anggaran dibuat, tantangan berikutnya adalah bagaimana cara mematuhi anggaran tersebut. Disinilah kreativitas para istri diuji. Untuk urusan belanja, mereka adalah ahlinya mencari promo dan diskon. Mereka tidak ragu membandingkan harga di beberapa toko atau pasar tradisional untuk mendapatkan harga terbaik. Mereka juga seringkali memasak sendiri di rumah. Ini bukan hanya lebih hemat, tapi juga lebih sehat untuk keluarga. Mereka bisa merencanakan menu mingguan berdasarkan bahan-bahan yang sedang murah di pasar. Misalnya, jika harga ayam sedang naik, mereka akan beralih ke sumber protein lain seperti tempe, tahu, atau telur yang lebih terjangkau. Coba bayangkan, dengan uang belanja yang terbatas, mereka harus bisa menyajikan makanan bergizi untuk seluruh keluarga setiap hari. Ini bukan sulap. Ini adalah seni perencanaan. Mereka mungkin akan membeli bahan makanan dalam jumlah besar saat ada diskon, lalu menyimpannya dengan benar agar awet. Mereka juga pintar memanfaatkan sisa makanan untuk diolah kembali menjadi hidangan baru yang lezat. Jadi tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Prinsip zero waste sudah mereka terapkan jauh sebelum menjadi tren. Selain belanja dan masak, para istri ini juga sangat sadar akan penghematan di pos-pos lain. Misalnya, untuk tagihan listrik dan air, mereka akan sangat disiplin mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut colokan alat elektronik yang tidak terpakai, dan menggunakan air secukupnya. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, bisa memberikan penghematan yang signifikan di akhir bulan. Mereka juga mengajarkan kebiasaan hemat ini kepada anak-anak, sehingga seluruh anggota keluarga ikut berpartisipasi. Transportasi juga menjadi perhatian. Jika memungkinkan, mereka akan memilih menggunakan transportasi umum yang lebih murah daripada kendaraan pribadi, atau bahkan berjalan kaki jika jaraknya tidak terlalu jauh. Ini bukan hanya menghemat uang bensin, tapi juga baik untuk kesehatan. Setiap keputusan, sekecil apapun, selalu dipertimbangkan dari sisi penghematan. Namun, hidup bukan hanya tentang bertahan. Para istri hebat ini juga berpikir tentang masa depan. Meskipun sulit, mereka akan berusaha menyisihkan sedikit uang untuk dana darurat dan tabungan. Mungkin jumlahnya tidak besar, hanya beberapa puluh ribu setiap bulan. Tapi konsistensi adalah kuncinya. Dana darurat ini sangat penting untuk kejadian tak terduga, seperti sakit atau perbaikan mendadak di rumah. Tanpa dana darurat, satu kejadian tak terduga bisa merusak seluruh tatanan keuangan yang sudah dibangun dengan susah payah. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak hanya mengandalkan gaji suami. Mereka mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya, dengan menjual kue buatan sendiri, menerima pesanan jahitan, membuka warung kecil di depan rumah, atau menjadi reseller produk online. Mereka memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki untuk menambah pundi-pundi keluarga. Semangat juang mereka untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga benar-benar luar biasa. Setiap rupiah tambahan yang didapat sangat berarti untuk sedikit melonggarkan anggaran yang ketat. Tentu saja, semua ini tidak mudah. Ada tekanan psikologis yang besar.
rasa khawatir jika uang tidak cukup sampai akhir bulan, atau jika ada kebutuhan mendadak. Disinilah pentingnya komunikasi yang baik dengan pasangan. Suami dan istri harus menjadi satu tim, saling mendukung, saling terbuka soal keuangan, dan bersama-sama mencari solusi. Beban ini akan terasa lebih ringan jika dipikul bersama. Jangan sampai masalah keuangan justru menjadi sumber pertengkaran dalam rumah tangga. Penting juga untuk mengelola ekspektasi. Dengan pendapatan UMR, mungkin sulit untuk mengikuti semua tren gaya hidup terkini. Para istri ini mengajarkan kita tentang pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apakah kita benar-benar butuh gadget terbaru, atau apakah kita hanya menginginkannya karena melihat orang lain punya? Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kebahagiaan sederhana bersama keluarga jauh lebih penting. Kebahagiaan tidak selalu diukur dari materi. Menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anak di taman atau sekadar makan malam bersama di rumah bisa memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Penting juga untuk mencari dukungan. Jika Anda merasa kewalahan, jangan ragu untuk berbicara dengan teman atau keluarga yang Anda percaya. Terkadang, berbagi cerita dan bertukar tips dengan orang lain yang mengalami situasi serupa bisa sangat membantu. Ingat, Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak komunitas online atau offline tempat para ibu bisa saling menguatkan dan berbagi strategi pengelolaan keuangan. Bagi para suami, dukungan Anda sangat berarti. Hargai setiap usaha yang dilakukan istri Anda dalam mengelola keuangan. Berikan pujian, bantu dengan tugas-tugas rumah tangga, dan jadilah partner yang bisa diandalkan. Keberhasilan mengelola keuangan rumah tangga adalah hasil kerjasama tim. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari para istri hebat ini? Pertama, disiplin dalam membuat dan mematuhi anggaran adalah kunci. Kedua, kreativitas dalam mencari cara berhemat dan menambah penghasilan sangat membantu. Ketiga, pentingnya membedakan kebutuhan dan keinginan. Keempat, dana darurat adalah jaring pengaman yang wajib ada, sekecil apapun itu. Dan yang terpenting, komunikasi dan kerjasama dengan pasangan adalah fondasi dari semuanya. Kisah mereka adalah bukti bahwa dengan tekad, disiplin, dan kreativitas, bertahan hidup dengan UMR bukanlah hal yang mustahil. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di keluarga masing-masing. Mereka mungkin tidak memiliki gelar di bidang keuangan, tapi pengalaman telah menjadikan mereka manajer keuangan yang paling andal. Semoga cerita dan tips ini bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semua, terutama bagi keluarga yang sedang berjuang dengan kondisi serupa. Ingatlah, setiap usaha kecil yang Anda lakukan hari ini akan berdampak besar bagi masa depan keluarga Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apa pendapat kalian? Apakah kalian punya tips lain untuk mengelola keuangan dengan budget terbatas? Silakan bagikan di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling belajar dan menguatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.